Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Cak Gus Channel dan salam rental. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Oke, mudah-mudahan kabarnya pada baik-baik saja ya. Oke, Cak Gus sengaja bikin video malam hari ini. Kebetulan rental pas lagi sepi, udah pada pulang. Ada sebuah komentar di YouTube-nya Cak Gus dari Mas Rio TV 6121 ya. Coba Cak Gus baca. Saya baru buka rental PS3 2 unit, 1 PS2 baru buka, belum ada 1 bulan. Ada yang narik banner sampai sobek ya. 2 hari kemudian ada yang lempar kotoran manusia. Saya buka di jalan aspal kampung. Nah, ini di komen YouTube. Kemudian nyambung di WA ya. Kebetulan ini Cak Gus masih belum baca tadi kalau ada komen di YouTube, tapi Cak Gus sudah baca di WA ya. Coba kita baca yang di WA aja dulu. Nah, tak baca dari atas ya. Assalamualaikum Cak Gus, salam kenal, saya Rio dari Kediri. Nah, ini awalnya saya baca dari WA ini, nggak tahu kalau ternyata dia komen di YouTube dulu, belum ada respon dari Cak Gus. Dia keburu WA ya. Oke, assalamualaikum Cak Gus, salam kenal dari Rio dari Kediri. Oke, kemudian ini ada video bannernya dilempar orang atau disobek orang ya. Iki lur mulai dolan bannerku disewek wong gak nyalai apa aku yoan. Ini ki nyambet gawe ngenek-ngenek ini malah dirusak kaya ngene. Ya wis gene ben oleh ijol apa sing dilakoni ning aku. Mohon maaf 2 hari setelah itu ada yang lempar kotoran orang. Oh, ini jadi habis setelah bannernya disobek orang itu ada yang lempar kotoran juga ya. Tidak saya video Cak karena terlalu jorok. Oke. Cak Gus jawab, waalaikumsalam. Iya Mas, nama rentalnya apa, sudah berapa lama buka di situ? Kemudian Mas Rio nya jawab, nggak tak kasih nama, cuma rental PS3 dan 2 aja, baru buka sekitar 3 mingguan teman-teman ya. Terus Cak Gus nanya lagi, sampaian asli situ atau nyewa? Lalu Mas Rio menjawab, nyewa Cak, aslinya Sambi Kediri, pindah ke Nganjuk deket perbatasan Kediri. Kalau pengalaman mistisnya nggak bisa saya buktikan Cak. Iya, ini mungkin dia Mas Rio nya mau cerita tentang pengalaman mistis di situ ya. Iya, pasti panjang ini. Tadi Cak Gus minta video call, tapi anaknya masih malu-malu ya. Oh gitu. Ya, Cak Gus ngelanjutin ya. Di pinggir jalan atau dalam kampung? Jawab via video boleh, tulis juga boleh. Di dekat situ ada rental PS yang duluan buka enggak? Nah, kemudian Mas Rio nya bikin video dulu. Ya. Assalamualaikum Cak, saya Rio dari Kediri. Tempatnya di pinggir jalan dekat perbatasan Kediri Nganjuk paling timur. Ada tapi jauh Cak, tapi anak yang main sini sering dijemput ortunya. Nah, itu katanya Mas Rio ya, Mas Rio ya. Terus Cak Gus bilang lagi, oh gitu, jadi sepertinya ini masalah di ortunya ya. Dugaan sementara di ortunya ya. Iya. Terus Mas Rio nya jawab lagi, mungkin saja Cak, saya pasrah saja. Ini Cak Gus masih membacakan WA ya, sebelum tak bahas lebih lanjut ya. Aku bilang lagi, apalagi sampai mendatang, butuh sosialisasi dengan masyarakat sekitar, izin lingkungan dan penjelasan ke perangkat desa atau RT bahwa buka rental karena nggak ada kerjaan lain. Nah, terus Mas Rio nya bilang, ya yang salah memang saya Cak, mungkin karena nggak izin mau buka rental, itu kata Mas Rio nya ya. Nah, ya berarti ada pihak-pihak yang mulai anarkis ini, itu kata Cak Gus lagi ya. Ini situasi yang sulit menghadapi masyarakat seperti itu. Kemudian Mas Rio nya bilang lagi, memang agak aneh Cak, kios lumayan besar, 1 tahun cuma 1,8 juta. Kata saudara di depan kios pernah ada motor hilang. Oh gitu ya. Ini ada sedikit foto kiosnya ya.
Ya, waduh berat ini. Sebenarnya penak video call sambil direkam ya. Tadi maunya gitu aku biar enak ngobrolnya, tapi waduh sungkan Cak, masih malu-malu ya. Ya udah cerita gini aja, nanti gue bikin di YouTube ya. Anaknya agak keberatan, nggak apa-apa Cak, nggak apa-apa. Kan ngasih solusi atau ngasih apa ya? Ya alternatif kira-kira begini-begini gitu ya. Termasuk yang cukup berat ini, resikonya juga bisa mengancam kamu kalau buka terus rentalnya ya, dan yang main bocil apalagi anak tetangga sekitar situ, kecuali yang main diubah coba ke gede-gede aja misalnya, nggak nerima yang kecil gitu ya. Iya, terus mungkin ini bisa jadi solusi kata Mas Rio tadi lagi ya, maksudnya bocil SD Cak. Iya, lalu ku jawab lagi, iya, terus konsolidasi lagi dengan perangkat desa setempat seperti yang ada telepon. Iya, konsolidasi lagi dengan perangkat desa setempat seperti yang ku alami dulu di sini juga. Aku pernah mengalami seperti ini juga ya, karena aku juga pendatang, jadi tantangan buka di kampung orang lebih keras tantangannya ya. Ya bocil sekitaran situ pastinya gitu. Terus Mas Rio bilang lagi, coba besok tak bicara dengan saudara dulu Cak, orang desa sini juga. Matur suwun Cak Kus, mugi pitutur jenengan saged dados solusi. Iya betul kataku lagi ya, ajaklah saudara sampean itu bertemu atau bertamu ke rumah RT dulu sambil minta maaf karena belum permisi buka rental PS ya. Mungkin warga kaget anaknya pada main PS, pikiran mereka jelek tuh ke PS ya. Nah, akhirnya mereka berusaha anarkis menteror rental kamu. Begitu. Nggih Cak, tak kuatkan mental dulu. Iya Mas. Nah, begitu. Oke, jadi untuk Mas Rio yang ada di Kediri ya, kalau menghadapi persoalan seperti ini, Cak Kus memang harus melakukan investigasi ya, harus menginterogasi. Makanya di awal tadi Cak Kus sudah mengajukan beberapa pertanyaan di WA tentang yang terjadi di sana ya. Begitu baru Cak Kus bisa melakukan analisa, bisa melakukan jawaban yang mudah-mudahan bisa memberikan pertimbangan buat Mas Rio apa yang harus dilakukan di kemudiannya ya. Oke, untuk kasus ini pelemparan kotoran ataupun pencabutan atau perobekan banner ini sudah menuju ke situasi yang cukup anarkis ya. Artinya ini ada kemarahan dari warga sekitar, kemungkinan diduga seperti itu, melakukan hal-hal yang menuju ke anarkisme ya. Artinya apa? Mereka nggak suka dengan kehadiran rentalnya Mas Rio ini ya. Kesimpulan awal atau dugaan ya, dugaan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Mas Rio adalah konsolidasi, konfrontasi, pertemuan, musyawarah ya dengan perangkat desa yang ada di situ. Karena poin pertama itu ada salah juga dari Mas Rio. Makanya aku tadi menginterogasi atau menanyakan, apakah kamu orang pendatang? Iya, ternyata pendatang. Dan apakah kamu sudah melakukan semacam izin atau atau rembukan dengan warga sekitar, dengan RT RW? Belum katanya. Nah, ini adalah salah satu faktor kesalahan yang dilakukan rental ya di awal buka usaha. Langkah selanjutnya, karena ini sudah salah, karena nggak izin dulu, nggak pamitan dulu ke perangkat dan ke lingkungan sekitar situ, akhirnya akan menimbulkan kayak kerusuhan gitu, kayak kemarahan gitu ya. Artinya anak-anak mereka akhirnya main ke situ dan orang tua kurang suka dengan kehadiran rental PS. Artinya pola pikir orang sekitar situ belum dipelajari sama Mas Rio. Bagaimana kalau misalnya dibuka rental seperti ini, rental PS di situ, apakah masyarakatnya setuju atau enggak? Belum melakukan survei. Tiba-tiba buka aja, tiba banyak yang main ke situ, akhirnya pikiran orang warga sekitar situ belum tentu mereka positif menerimanya, bisa jadi negatif. Karena apa? Karena sejarah orang situ tuh dulunya mengenal PlayStation atau enggak. Kalau mereka belum pernah mengenal, maka cenderung pikiran orang atau pikiran warga itu pasti cenderung negatif,
cenderung ini akan berimpact atau berdampak negatif terhadap warga sekitar sini, terutama anak-anaknya. Mungkin ngajinya jadi terganggu, pola belajarnya jadi nggak rajin. Intinya dianggap mengganggu perkembangan anak yang ada di sekitar situ. Itu yang ada di pikiran mereka, orang-orang tua itu ya. Kecuali di situ dulu pernah ada rental besar atau apa, itu masih bisa dipahami karena orang-orang di situ pasti mengenal, oh rental itu begini, oh main bola. Tapi kalau nggak kenal, wah itu yang jadi masalah gitu ya. Nah sudah, intinya ada kesalahan dalam berpamitan atau mencoba usaha di situ, nggak pamit dulu, nggak izin dulu. Nah langkah ke depan ini yang harus dilakukan adalah kamu bertamu ke rumah RT RW membawa saudara kamu ya. Iya, dan masyarakat sekitar. Kamu tanya, saya minta maaf, saya salah telah membuka ini. Apakah bapak ibu di sini setuju atau enggak saya buka rental PSD di sini? Seperti itu. Cak Kus dulu juga pernah mengalami hal seperti ini sama ya. Dan akhirnya memang harus minta maaf, harus izin dulu ke lingkungan sekitar RT RW semuanya kumpul mau buka usaha ini bagaimana gitu ya. Dah setelah uji coba selama 1-2 minggu, ternyata impactnya baik-baik saja ke masyarakat sekitar. Bahkan Cak Kus memberikan wifi untuk kebutuhan anak-anak sekitar desa sini. Akhirnya orang di desa sini tuh berterima kasih sama Cak Kus. Wah enak, anak-anak sekarang ada fasilitas wifi untuk daring. Zaman itu waktu daring, jadi ada nggarap tugas, ada apa-apa. Jadi aku tuh ada manfaatnya untuk masyarakat sekitar sini. Akhirnya mereka berterima kasih. Dan juga orang-orang yang sibuk kerja, anaknya dititipin di rental. Mas tolong titip anakku nanti pulang kerja, tak jemput. Kalau pesen makan minum tolong dikasih semuanya, tak titipin di sini. Nah jadi ada hal-hal positif yang berimpact ke masyarakat. Akhirnya mereka bisa menerima kehadiran rental PS. Nah mungkin di Mas Rio juga seperti itu. Coba dikoreksi, coba bernegosiasi dengan warga sekitar dan perangkat sekitar. Kira-kira mau uji coba seminggu 2 minggu gitu ya. Yang pasti kalau anak-anak itu nggak diizinin atau dimarahin, jangan bolehin ke rental dulu. Anak-anak kecil mohon maaf jangan ke rental dulu gitu loh. Mungkin yang besar-besar aja, pemuda-pemuda di sekitar situ. Yang paling penting itu pemuda. Jadi pemuda-pemuda di situ kalau suka main PS ke tempat kamu, ya udah itu yang jadi kekuatan kamu, bisa itu nanti ya. Akhirnya mereka melobi ke masyarakat, melobi ke lingkungan sekitar. Wong main PS kok Cak, itu bal-balan itu loh. Iya, ya kalau kamu nggak suka anakmu main ke rental situ ya nggak usah disuruh main ke situ, nggak usah dikasih uang gitu loh. Tapi aku ini sing nom-nom iki seneng. Nah itu gerakan pemuda di sekitar situ kalau sudah mendukung kamu ya, itu bisa jadi kekuatan nanti untuk rental itu bertahan di situ ya. Makanya dulu Cak Kus ini bercita-cita rental itu jangan cuma Cak Kus tapi banyak rental di masyarakat di tiap desa. Kenapa? Itu memberikan kekuatan terhadap kita, kekuatan bahwa rental ini hal yang lumrah gitu loh, hal yang boleh. Karena dulu zaman pikiran orang itu ya seperti itu juga, pikirannya tuh negatif thinking terus itu. Wah Cak Kus berjuang itu bagaimana membuat masyarakat itu menyadari bahwa ini bukan hal yang negatif banget gitu ya, seperti itu ya. Oke, sudah cukup panjang lebar Cak Kus tadi menjabarkan, menjelaskan tentang kronologi kejadian pelemparan kotoran dan juga perobekan banner yang terjadi di rentalnya Mas Rio ya. Emang nggak ada nama rentalnya, cuma rental PS3 dan PS2, dan ternyata aku baca di sana cukup ramai dan antusiasme anak-anak yang main di situ ramai banget. Tapi ini berdampak ke orang tua yang akhirnya khawatir atau nggak suka dengan kehadiran rental. Akhirnya terjadi anarkisme dengan pelemparan kotoran dan penyobekan banner. Ini sesuatu yang mengkhawatirkan buat Mas Rio. Jadi saranku sih sementara tutup aja ya. Jadi rentalnya tutup aja buat Mas Rio sebelum nanti terjadi gerakan massa yang dikoordinir. Takutnya seperti itu ya. Kalau ada gerakan massa yang dikoordinir nanti dilempari, ada kejadian seperti itu ada. Jadi dilempari, di macam-macam lah. Jadi sudah di luar nalar gitu ya. Jadi emosinya udah muntap, kata orang Jawa tuh udah emosi banget, akhirnya dilempar itu. Akhirnya terjadi seperti itu. Lebih baik stop dulu, tunggu situasi mereda sambil
koordinasi ke perangkat desa dan warga sekitar bagaimana yang harus dilakukan, karena kamu ini adalah pendatang ya. Pendatang itu harus bisa mensosialisasikan diri dengan masyarakat dan lingkungannya supaya bisa ada bermanfaat untuk mereka gitu loh. Kalau kedatangan kita ternyata menurut mereka itu memberikan impact yang kurang bagus untuk anak-anaknya, nah itu akhirnya jadi bumerang gitu ya. Siapa tahu misalnya istri kamu seorang guru, bisa memberikan les, bisa memberikan pendidikan terhadap anak-anak sekitar situ, kan ada manfaatnya juga. Paling nggak kamu itu disungkani sama orang, bisa seperti itu, bisa. Jadi kita tuh ada manfaatnya untuk warga sekitar, itu kita akan bisa lebih diterima seperti itu. Tapi ada juga pengaruh keluarga ya. Jadi kalau kamu punya keluarga di situ yang cukup dipandang, ajaklah mereka untuk melobi warga sekitar dan juga perangkat-perangkat di situ supaya kamu bisa membuka usaha. Memang resiko ya kalau usaha di kampung ya. Jadi perlu dipikirkan lagi, karena kampungnya memang kayaknya nggak kondusif ya. Situasi warganya nggak kondusif, maka ini ada sesuatu yang mungkin di belakang akan bisa terjadi, cukup mengkhawatirkan untuk rental dan keselamatannya Mas Rio sendiri ya. Oke, itu Mas Rio. Pahit harus aku ucapkan, tapi itulah kenyataan yang harus diterima, bahwa sepertinya rentalnya nggak cocok atau nggak jodoh untuk sementara saat ini dibuka di situ. Bisa Mas Rio untuk memikirkan kelanjutannya, apakah masih buka di situ atau coba cari tempat lain yang lebih aman. Tapi tipsnya harus survei dulu apakah di situ boleh buka rental, terus apakah harus izin kemana ke warga sekitar atau agak ke kota. Tapi kalau di kampung, apakah kampungnya aman, apakah kondusif, apakah boleh, seperti itu. Tapi kalau menimbulkan kekeruhan atau ketidaknyamanan terhadap warga sekitar, maka jangan buka rental di situ, di stop dulu ya. Karena setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda, pengetahuan yang berbeda-beda soal PlayStation ini ya. Nggak semuanya punya pikiran seperti kita yang lebih demokratis bisa nerima. Sekarang ini mayoritas atau kebanyakan orang sudah bisa menerima kehadiran rental PS ya, lebih demokratis lah, karena emang pekerjaan susah, nggak semudah itu gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin masih belum bisa menerima kehadiran rental PS karena ya faktor mereka belum mengenal aja gitu ya. Karena nggak kenal maka nggak sayang, seperti itu ya. Oke, kayaknya itu. Silahkan dicerna, silahkan dipikir apa yang menjadi ulasan Cak Kus ini ya, dari hasil interogasi, analisa. Mudah-mudahan bisa masuk ke diri Mas Rio. Semoga ada kerjaan lain yang lebih lancar, yang bisa menghidupi Mas Rio ke depannya ya. Untuk rental PS-nya aku rasa di stop dulu sebelum nanti terjadi sesuatu yang nggak diinginkan lebih parah lagi gitu ya. Itu aja Mas Rio, usulan dari atau masukan dari Cak Kus, mohon maaf kurang lebihnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.